Zaman sekarang tuh angkatanku ya, banyak banget yang latar belakangnya dari anak pesantren, anak baik-baik, malah yang kayak gitu yang hamil di luar nikah gitu. Karena mereka tuh nggak pernah kesentuh sama hal gitu, akhirnya penasaran dan pengen coba. Ketimbang anak-anak yang dibiarin sama orang tuanya, ya mereka lurus-lurus aja di hidupnya gitu. Malahan ya? Malah biasa-biasa aja, malah yang dari latar belakang anak pesantren, anak gini-gini, itu malah yang lebih banyak hamil di luar nikah gitu. Anjay. Gitu sih. Jadi banyak Gen Z yang bilang kalau orang yang main dating apps itu orang-orang yang hopeless soal percintaan. Cupu lah ya. Cupu. Betul. Dia nggak mungkin main dating apps kalau di dunia nyata. Dia dapat. Oke, betul. Pasti orang-orang yang tidak pernah pacaran di dunia nyata. Malah dating apps. Aku pernah nemu bionya gini bang. Aku bukan cewek asli. Aku shemale. Tapi kalau mau geser kanan aja ya. Aku liat kayak gini tuh kaget kayak, tahu nggak kaget yang geser kanan bang? Kaget yang geser kanan. Kaget loh, kok ada orang-orang gini Tinder? Lucu banget ya. Itu dari Samarinda tuh? Samarinda semua bang. Anjir. Deket-deket malah 2 kilo. Tetangga aku nih, aku bilang. Tetangga aku simel. Jangan-jangan nama aslinya Faisal. Namanya Cynthia, cuma Muhammad Cynthia. Gini bang, aku tuh punya temen yang menormalisasikan free sex dengan cara pamer. Aku nggak apa-apa dia seks bebas, cuman pamernya ganggu bang. Gak nikam aja lah gitu ya? Iya, gini bang, dia datang ke tongkrongan nih, datang sama aku. Kamu tau Putri anak manajemen lah. Anjir. Aku barusan sama dia begini. Aku tanya, tepuk tangan. Apa itu? Tepuk pramuka. Besok datang lagi bang. Datang lagi kan. Kamu tau Mutia anak teknik, anak perawat lah. Barusan begitu sama dia di Aston, gitu kan. Minggu depannya datang lagi dia, cuma nggak ngomong bang. Tapi aku tuh udah tahu kebiasaan dia selalu pamer kan. Akhirnya aku pancing. Dari mana? Check in kak. Iya. Sama siapa? Anak teknik. Baru bilang, maka anak teknik cowok semua. Emang sama cowok? Homo ya kamu nih. Apa sih kebutuhan Gen Z yang perlu diakomodasi dari sama pemerintah? Kebutuhan Gen Z harga sih bang. Harga ya? Harga apapun itulah, dari fashion, dari minuman, makanan, apapun harga kalau. Gen Z itu simpel bang, yang ribet orang tuanya. Iya betul. Iya, ribet sama ribut ya. Iya. Buat kalian yang ngerasa Gen Z, jangan berlebihan lah, jangan ngelakuin segala cara buat jadi Gen Z yang sangat terlihat pengen Gen Z. Sesederhana mungkin, lakuin apa yang kalian bisa, jangan menyusahkan orang tua. Life must go, itu aja. Bangkal Tim Tara. Take me home, I'm falling. Let me load, I'm rolling. I'm already yours. Okay. Takut copyright. Kemarin kena copyright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Teman-teman, hari ini aku bakal ngobrol sama teman lama. Teman lama karena bertemannya sebentar, nggak ketemunya lama. Itu dia ya. Ini adalah seorang stand up comedian Samarinda. Kalau teman-teman sering datang ke acara stand up di Samarinda udah pasti pernah lihat sosok yang satu ini ya. Gen Z, tinggi, yang pasti lebih tinggi dari aku. Ini dia udah ada di studio kita, the one and only Ares. Halo semuanya, halo. Res, apa kabar Res? Alhamdulillah bang baik. Kapan kita ketemu terakhir kali Res ya? 2023 awal, kalau nggak salah. Iya, masa ya. Ngomong banget Res ya. Itu terakhir aku open mic kayaknya. Iya. Gak ketemu. Harus ini salah satu komika terfavorit. Waduh. Kacau, lucu banget. Basah nih, basah. lucu banget. Gimana Res? Kehidupan Res? Ya, alhamdulillah lah. Sekarang lumayan lah, sudah lah dari stand up. Wih, gokil. Udah bisa hidup dari karya ya? Tidak. Tidak. Tapi diusahakan ya. Alhamdulillah, insyaallah. Jadi teman-teman, kenapa aku mau undang Ares untuk kesini? Mungkin agak berbeda, agak aneh ya. Mungkin karena biasanya kita ngobrol sama
politisi sama ketua partai gitu-gitu ya. Hari ini kita ngobrol sama Gen Z. Karena aku pengen denger perspektif atau POV seorang Gen Z itu gimana sih tentang isu-isu yang sedang beredar. Nah, terutama karena Ares ini punya premis yang menurutku nggak akan bisa ditiru orang lain gitu, agak sulit kayaknya buat niru ya. Kalaupun ada juga kayaknya orang memilih untuk tidak menceritakan premis itu. Boleh nggak Ares dibahas itu, Res? Boleh nggak? Boleh. Nah, Ares ini punya premis yang aku ingat ya, yang aku ingat. Koreksi kalau salah. Adalah yang berkaitan dengan industri gelap gitu ya. Oke. Industri gelap. Benar. Belakangan ini kan kita sedang mendengar banyak sekali pembicaraan tentang legalisasi prostitusi. Iya, benar. Di Twitter, di TikTok, di YouTube itu banyak banget orang yang bahas gara-gara salah satunya ya yang memunculkan ini adalah Indah Ji yang ngebahas tuh. Okay. Kemudian dibalas dan jadi perbincangan yang panjang. Nah, menurutku ini adalah sesuatu yang menarik untuk dibicarakan gitu, karena industri ini tuh selalu ada, Res, ya kan? Ya benar. Selalu ada. Bener gitu. Dan industri ini kayaknya sulit banget untuk dihentikan atau diurai gitu. Nah ini kalau nggak diurai juga jadi masalah gitu. Benar. Nah, Ares sendiri adalah, boleh cerita nggak, Res, premismu itu, Res? Kenapa kamu bisa punya premis kayak gitu? Biar teman-teman nggak penasaran. Untuk dari awalnya nih ya, aku tuh salah satu komik termuda di stand up Indo Samarinda. Betul, harus diakui itu. Aku masuk stand up Samarinda tuh di umur 17 tahun. Wow. Di rata-rata mereka stand up di umur 26, 27, aku umur 17 tahun. Terus aku juga lahir dari keluarga yang lumayan struggle lah. Kerjaan orang tua aku lumayan masuk ke dunia gelap gitu. Dan Gen Z nggak jauh-jauh juga dari anak gitu kan. Mental issue lah ya. Iya, mental issue, daddy issue gitu-gitu lah. Dan dari sudut pandang Gen Z, sebenarnya seks itu sudah nggak tabu lagi, Bang. Udah nggak tabu lagi? Udah nggak tabu lagi. Bentar, umur lu berapa? Aku sekarang 19. 19 tahun, oke. Udah nggak tabu lagi, tapi mereka nggak tahu sex education. Nah, ini. Kayak misalnya, video yang beredar anak kecil di pojokan suatu tempat gitu, ada 3 anak kecil terus sedang melakukan aktivitas itu gitu, mungkin umur 2 atau 3 tahun, wow. Mereka pada dewasa yang belum waktunya gitu loh, Bang. Oke. Gitu, karena ngeliat sekelilingnya juga kan. Oke. Gitu-gitu. Referensi seks dari mana, Res? Kalau kamu, Res? Kalau aku tuh dari SD udah dicekokin teman-teman, Bang. Pekop ya? Iya. Aduh. Udah dicekokin teman-teman gitu. Oke. Jadi udah terbiasa aja malah kayak udah nggak heran ya? Udah nggak heran. Udah biasa aja. Tapi sejauh mana maksudku Ikam melihat itu tuh kayak apakah ya udah gue ngerti nih gitu, aku tahu nih ini ada hal yang seperti ini ya, sampai situ aja atau nyoba enak kali ya gitu. Gini, Bang, kalau di Gen Z itu kita lebih pengen ditanya body count ketimbang berat badan, Bang. Jadi Oke, ntar gue tanya Ikam body count Ikam berapa? Wow, dibuka di sini. Oke, skip ya. Jangan. 5. Enggak, itu enggak bercanda ya. Ini pacarnya enggak nonton ya. Tapi maksudnya gimana, Res? Maksud kalau laki-laki oke lah body count. Oke lah kalau laki-laki. Kalau cewek gimana menurutmu? Ada cewek yang pamer body count malah. Ada banyak, Bang. Bisa Samarinda? Banyak teman-temanku pamer. Wow. Temanku pernah, ini kemarin banget nih, Bang, aku tanya body count-nya 35. Sumpah. Itu dia jualan kali, Res. Wow. Jadi dia bisa main sama teman yang baru kenal. Seterbuka itu. Main kelereng maksudnya ya? Wow, layangan. Bingung aku nyapu. Wow. Nah, menurutmu gimana? Maksudku adalah ketika isu legalisasi prostitusi ini kemudian dilemparkan ke publik gitu, dan sebenarnya isu ini tuh udah lama banget ya. Founder kita udah ngebahas ini tuh sejak lama di Mesake Bangsaku, si Panji Pragiwaksono juga udah ngebahas tentang legalisasi prostitusi. Kalau menurut Ares sendiri gimana? Apakah ini adalah sesuatu yang bagus untuk dilegalisasi? Karena kita lihat misalnya di Loahui misalnya ya, atau kita lihat di yang agak jauh misalnya di Jawa di Kalijodo dan seterusnya gitu kan, nggak menjamin juga ketika misalnya itu udah dilegalisasi, kemudian ditaruh di satu tempat yang udah di situ aja lah, kalau misalnya lu mau prostitusi di situ aja gitu, ujung-ujungnya tetap juga melebar kemana-mana gitu kan. Bener. Nah, menurutmu gimana? Apakah Samarinda juga perlu melakukan hal yang sama? Buktinya Loahui juga melebar juga gitu kan. Menurutku perlu sih, Bang, karena biar jadi wadah gitu loh. Menarik. Gimana ya?
aku tuh ada sisi baiknya, ada sisi buruknya juga. Nah, baiknya gimana Res menurut Bres? Baiknya emang perlu sih bang, harus diperhatiin gitu. Hal kayak gini tuh harus diperhatiin. Jadi ada wadahnya, diperiksa kesehatannya, segala macam. Jadi kita tahu gitu loh. Buruknya ya ntar ada eksploitasi wanita gitu-gitu. Takutnya begitu. Cuman dari aku nih ya, sudut pandangku emang harus sih kayaknya. Kita udah nggak boleh lagi tabu sama hal kayak gitu. Takutnya tabu akhirnya malah banyak gini loh bang. Zaman sekarang tuh angkatanku ya, banyak banget yang latar belakangnya dari anak pesantren, anak baik-baik, malah yang kayak gitu yang hamil di luar nikah gitu. Karena mereka tuh nggak pernah kesentuh sama hal begitu, akhirnya penasaran dan pengen coba. Ketimbang anak-anak yang dibiarin sama orang tuanya, ya mereka lurus-lurus aja hidupnya gitu. Malahan ya? Malah biasa-biasa aja, malah yang dari latar belakang anak pesantren, anak gini-gini, itu malah yang lebih banyak hamil di luar nikah gitu. Anjay. Gitu sih. POV Gen Z. Menarik loh, ini menarik karena buat aku yang milenial ya. Kita ngerasa itu sangat tabu. Oke. Dan satu-satunya referensi ya Pekop doang gitu memang. Itu pun sembunyi-sembunyi dan terbatas gitu ya. Kayak materinya si siapa namanya? Bang Jaki ya, materinya Bang Jaki. Dulu nonton Pekop tuh yang patah-patah tuh. Iya, yang masih nonton beat ya. Nah, itu tuh referensinya anak milenial. Nah, ternyata buat Gen Z kan sekarang mengakses tuh gampang banget ya. Gampang banget gitu. Bahkan kita udah nggak perlu lagi ke situs tertentu ya. Ke X aja udah ada gitu. Di Twitter ada. 2 jam. Nah, itu dia. Nah, kalau di Samarinda sendiri menurutmu nih. Sejauh ini yang Ikam lihat lah, yang Ikam bisa ngelihat peran pemerintah tuh udah sejauh mana gitu maksudku. Ini kan kita media lah ya. Kita mencoba untuk mengedukasi masyarakat supaya enggak terjadi hal-hal yang kalau dibiarkan jadi penyakit masyarakat. Kalau diregulasi sedemikian rupa pasti akan ada pro kontra. Nah, ketika pro kontra ini kan nanti gitu lah ya. Nah, menurut Ikam sejauh ini peran pemerintah tuh udah sejauh mana? Jujur bang ya, kalau aku nggak bilang semua Gen Z nih. Cuma kan tahun ini Gen Z tuh mendominasi banget lah di pemilu kan. 60% lah Gen Z ya. Betul. Cuman bisa aku bilang bang, Gen Z tuh udah tutup mata soal hal gini bang. Oh iya. Sama pemerintah serius bang. Cuman mereka nggak berani bilang aja. Ini tuh kayak elephant in the room aja. Yang ngerasa Gen Z dia tahu, dia tuh udah nggak peduli soal pemerintahan gitu-gitu. Apa yang dia terserah deh. Gitu-gitu. Oke. Sefaktab itu berarti kayak. Sefaktab itu bang. Kita nggak peduli bang. Gitu. Karena di rumah udah. Karena Gen Z kebanyakan broken home bang ya. Di rumah dengerin orang tua berantem, masa juga harus dengerin lagi pemerintah. Tidak mau. Benar. Gitu. Jadi apa yang bisa kalian harapkan sebagai sesuatu yang ini pemberi kabar baik gitu selain pemerintah? Maksudnya gimana? Kayak ya mungkin kalau kayak teman-teman millennials ya boomer gitu-gitu kan kita pasti masih berharap untuk pemerintah tuh melakukan perbaikan minimal untuk hal-hal yang ada di depan mata lah ya. Kayak jalan dan seterusnya. Kalau Gen Z gimana? Ya kita tetap seneng lah kalau ada hal baik dari pemerintah. Cuman kita tidak pernah muluk-muluk yang harus ini. Mungkin ada Gen Z yang aktivis hidupnya diuntukkan. Cuma enggak sih kalau tapi kalau rata-rata enggak ya? Rata-rata enggak ya? Kita aman. Mungkin harga kopi di coffee shop murah kita mah itu. Aman gitu. Itu dia. Ini kan harga ini lagi naik ya? Lagi naik ya? Iya, mas banget. Oke. Ke SB enggak? Kurang bang, kalau Gen Z ke SB bang. Enggak ya? Enggak. Terlalu pasaran kita. Oke. Dukung Palestina. Oke, sedikit ke kehidupanmu dong Res, gimana? Lagi ngejalanin apa? Lagi ada apa di kehidupanmu? Aku sekarang lagi fokus stand up sih bang. Lagi banyak ngulik stand up karena tahun ini insya Allah jadi opener. Wih, untuk show teman-teman Agung dan kawan-kawan. Gitu. Dan lagi mencoba menggali soal Gen Z banget bang. Tinder, dating apps. Oh, dating apps. Nah, ini nih menarik nih dating apps nih. Seru nih dating apps. Apa yang menarik? Ya apa premis yang kamu dapat dari situ? Samarinda deh. Jadi banyak Gen Z yang bilang kalau orang yang main dating apps itu orang-orang yang hopeless soal percintaan. Cupu lah ya. Cupu. Betul. Dia nggak mungkin main dating apps kalau di dunia nyata. Dia dapat. Betul. Pasti orang-orang yang tidak pernah pacaran di dunia nyata. Malah dating apps. Tapi ternyata enggak bang. Banyak juga cewek-cewek yang cakep-cakep, ganteng-ganteng di situ. Tapi makin kesini, cewek-cewek di Tinder atau aplikasi lain lah, itu nggak pasang foto muka.
Tapi dia takut ketahuan identitasnya. Oh justru dia mau bikin alter gitu ya? Iya. Jadi rata-rata mereka tuh anehnya malah pasang foto makanan. Anjay. Foto makanan bang. Riset Aris ya. Iya. Aku tuh pernah nge-scroll bang kayak Laura, Cynthia, Iga Penyet. Wah, anjing. Waduh. Mana 27.000 kan? Long trip ya. Banget itu. Oke, terus. Aneh-aneh lah sekarang bang. Ada cewek bang, namanya Ratih, fotonya gado-gado. Coba kocak banget goblok. Ih, kocak banget. Maksudnya segado-gado apa gitu ya kan? Oke. Itu menarik. Sekarang foto-foto makanan bang, sekarang bang. Oke. Bionya juga aneh-aneh. Apa tuh? Aku pernah nemu bionya gini bang. Aku bukan cewek asli. Aku simel. Tapi kalau mau geser kanan aja ya. Aku lihat kayak gini tuh kaget kayak, tahu nggak kaget yang geser kanan bang? Kaget yang geser kanan. Kaget loh, kok ada orang-orang gini Tinder. Lucu banget. Itu dari Samarinda tuh? Samarinda semua bang. Anjir. Deket-deket mana 2 kilo. Tetangga aku nih, aku bilang. Tetangga aku simel. Jangan-jangan nama aslinya Faisal. Namanya Cynthia, cuma Muhammad Cynthia. Risiko ngundang komik ini teman-teman. Capek. Tapi kepikiran untuk ini nggak sih, kayak tadi kan kamu bilang di komunitas paling muda gitu. Berkaitan sama Gen Z lah. Dapat bullying nggak di komunitas? Dapat bullying. Aku tuh selalu nggak pernah anggap itu bullying sih bang, karena aku hidup di industri kreatif dan komedi. Apapun yang output dari mereka itu pasti komedi. Semisal pun aku open mic dan ngebom, kalau mereka ngebully aku, itu cara mereka buat naikin crowd, buat ngembalin crowd yang udah aku jatuhkan. Enggak pernah. Jadi udah ready sama. Udah ready banget, mau dibilang apa udah. Itu Ikam jangan gampang bikin tweet di Twitter aku gemeteran. Pertama kali. Saya tangan. Fuck, memang Gen Z. Nah, kalau di Samarinda ada nggak sih yang kayak gitu, Res? Apa tuh? Yang kayak sampai suicide gitu-gitu. Banyak bang. Banyak ya? Banyak bang. Aku malah pernah deket sama cewek gitu. Oh iya? Iya. Ceritain. Aduh. Semoga jangan nonton ya. Malu. Aku pernah deket sama dia bang. Jadi dia kalau marah tuh selalu mau ngacungin pisau ke aku bang. Waduh. Diginiin gitu. Terus banget. End up-nya gimana? Ya aku jauhin. Dia tuh punya penyakit kayak mental health joker gitu loh. Bipolar namanya ya. Iya kayak gitu bang. Dia tuh bisa nangis terus dalam beberapa detik kemudian ketawa. Mood swing gitu ya. Kocak, ngeri banget bang. Wow. Ngeri banget ya. Kupikir Samarinda ini nasi kuning doang isinya. Wah. Sama amplang tuh. Ternyata ada juga yang gitu-gitu. Ada banyak bang. Gado-gado bang. Oh iya gado-gado. Latih dong. Banyak banget begitu bang. Serius. Oke. Nah, kalau yang jauh-jauh nih misalnya kayak narkoba misalnya. Kayak apa kalau di kalian tuh? Kalau aku alhamdulillah masih belum dapat circle yang kayak gitu, dan kalau dapat circle kayak gitu udah pasti nggak mau masuk ke situ sih bang. Kalau aku ya udah ngejauhin banget lah gitu. Cuman lingkunganku sorry itu saya emang free sex sudah biasa banget ya. Biasa banget. Bukan menormalkan hal kayak gitu ya, cuma tapi keadaannya begitu ya. Keadaannya begitu. Dan ini kan bukan orang yang bisa mengubah itu kan, maksudnya kan? Iya. Dia nggak harus juga sih Res emang. Tidak se-powerful itu aku mengubah itu. Betul. Tapi Ikam menyikapinya gimana? Ikam ikut juga kah atau kayak apa? Gini bang, aku tuh punya teman yang menormalisasikan free sex dengan cara pamer. Aku nggak apa-apa dia seks bebas, cuman pamernya ganggu bang. Kesan Ikam aja lah gitu ya. Iya, gini bang, dia datang ke tongkrongan nih, sama aku. Kamu tau Putri anak manajemen lah. Anjir. Aku barusan sama dia begini. Aku tanya. Tepuk tangan. Apa itu? Tepuk pramuka. Besok datang lagi bang. Oke. Datang lagi kan. Kamu tau Mutia anak teknik, anak perawat lah. Barusan begitu sama dia di Aston, itu kan. Minggu depannya datang lagi dia, cuma nggak ngomong bang. Tapi aku tuh udah tahu kebiasaan dia selalu pamer kan. Akhirnya aku pancing. Dari mana? Check in kan. Iya, sama siapa? Anak teknik. Baru bilang, makanya anak teknik cowok semua. Emang sama cowok? Homo Ikam nih. Tapi emang suka pamer bang, benci banget aku. Tuh Gen Z itu kenapa ya? Ikam bang? Karena juga. Sedikit, Lara. Sedikit. Iya. Nah kalau Gen Z-nya Samarinda bisa banyak kan di mana? Maksudnya menghabiskan aktivitas itu kan oke lah coffee shop. Coffee shop mana sih yang menurut ini aku pernah dengar ya, karena aku punya keponakan yang seumuran Ikam lah. Yep. Dia pernah nyebut
coffee shop itu ternyata ada yang red flag juga gitu. Ada. Samarinda emang coffee shop red flag di Samarinda itu yang kayak mana? Yang tidak ada batu kerikilnya itu red flag bang. Dan baristanya tidak ada tato-tato kecil. Kurang. Itu wajib ya itu ya? Wajib itu. Bang. Wajib ya. Batu kerikil buat apaan? Batu kerikil itu harus buat injakan kita bang. Karena kita tuh injakan kita kan juga stabil. Karena Dia dengan orang tua goyang. berantem kan. Makanya kita tuh butuh injakan yang stabil di rumah. Bener. Gitu bang. Gitu. Oke. Nah, kalau Bonikam seringnya di mana biasanya? Maksudnya untuk wilayah lah. Oh kita mah random bang. Random ya? Random kita. Random ya? Yang mana banyak cewek aja kita mah. Random aja bang. Iya. Sama aku penasaran, Gen Z itu dapat duit dari mana sih? Kan orang tua ribut mulu nih. Wow. Kerja juga ya mungkin nggak bisa dapat yang UMR lah kan. Kita lagi financial struggle kalau bahasa gitu tuh bang. Biasanya Gen Z dapat duit dari mana? Di Samarinda ya? Samarinda spesifik. Kalau aku kerja, kalau teman-temanku nggak tahu bang, dia ada aja, dia bisa entah jadi makelar, entah gitu-gitu. Pokoknya ada aja caranya buat bisa nongkrong tetap. Jualan aprem gitu-gitu ya? Iya. Kadang dia jual apa nih, yang spare part motor gitu-gitu bang, makelarin gitu-gitu. Gitu tuh banyak bang caranya bang. Dapat aja caranya. Dapat aja caranya. Menarik. Tapi untuk memenuhi gaya hidup yang oke nongkrong, ya kan? Dan itu kan pasti budgetnya nggak kecil ya? Budgetnya pasti nggak kecil gitu. Gede. Apa cukup dari yang seperti itu aja? Enggak, biasanya kalau dia nggak struggle emang anak orang kaya aja sih bang. Iya, pasti ya, pasti. Oke. Terus satu isu yang pengen ku tanyain ke Ikam. Sebentar lagi Samarinda tuh nggak cuma Samarinda ya, Balikpapan, Tenggarong, ya beberapa daerah di Kalimantan Timur tuh bakal memilih kepala daerah termasuk gubernur. Iya. Nanti di bulan November kalau nggak salah. Benar. Nah, POV-nya Gen Z, nah gimana nih? Apa yang diharapkan diubah dari pilkada kan? Pilkada tahun lalu tuh kayaknya mungkin pilkada yang agak kurang asik lah ya karena pandemi dan seterusnya. Ini kan kita habis melewati pileg yang cukup crowded, pilpres yang cukup crowded, benar. ya kan? Benar. Aku nggak tahu juga sih Gen Z seterlibat apa, tapi pilkada ini kan deket ya kan, kita bisa ngelihat orangnya. Kalau kampanye dia bisa datang ke RT kita gitu-gitu ya. Iya. Gitu. Nah kalau menurut Gen Z gimana? Apa yang mesti dilakukan deh sama calon-calon untuk meraih suaranya Gen Z? Karena 60% ya tadi. Oke. Pertama visi misinya harus Gen Z banget. Apa tuh misalnya? Apa aja lah, tapi harus Gen Z banget. Harus Gen Z banget. Bang. Iya. Karena masih abstrak sih. Ya. Apa sih kebutuhan Gen Z yang perlu diakomodasi dari sama pemerintah? Kebutuhan Gen Z harga sih bang. Harga ya? Harga apapun itulah, dari fashion, dari minuman, makanan, apapun harga kalau. Harga ya. Kalau fasilitas publik Samarinda kan nggak kayak Jakarta yang punya kereta, yang punya massive transportasi yang bagus gitu kan, kemana-mana harus pakai Vario misalnya kan. Iya dong. Gitu. Gimana menurutmu? Kalau nih tadi jawaban Gen Z pasrah sih sebenarnya. Kalau kita menganggap lo entah aku doang atau kebanyakan orang mikirnya sama kayak gini, aku mah nggak terlalu gimana sih bang. Yang penting mah hidup normal aja. Yang penting hidup normal. Iya, karena kita tuh udah capek sama circle Gen Z yang gimana ya, agak crowded, ribut banget. Nggak usah ditambah pikiran lain-lain lagi. Ini jalan aja. Oke. Jalan pada semestinya aja, nggak usah mikir hal lain. Tapi memang perlu sih mikirin kayak gitu. Cuma memang belum di titik itu aja aku mikirin kayak gitu. Oke, tapi artinya secara umum tuh yang penting sebuah wilayah tuh di berjalan sebagaimana mestinya gitu aja lah ya. Benar. Simpel sebenarnya ya. Iya, Gen Z itu simpel bang. Yang ribet orang tuanya. Iya betul. Iya, ribet sama ribut ya. Iya. Oke, tadi mau jadi opener di acara apa dan kapan Res? Ceritain Res. Insya Allah bakal jadi opener di acara Ekspektasi. Bulannya masih belum bisa announce karena nunggu selesaikan Sun dulu. Oke. Oh, Sun kapan? Sun itu belum tahu, cuman dekat-dekat ini. Oke. Dekat-dekat ini. Apa yang bisa di-spill dari Sun Samarinda dalam waktu dekat? Segera, aku lagi ngedit posternya juga. Wih, oke. Oh, Aris tukang ngedit poster sekarang ya? Sekarang di. Oke, Pak Ajis kemana Pak Ajis pensiun? Digantikan. Oke. Gitu. Ini menarik loh sebenarnya di komunitas itu kayak ada semacam tugas khusus gitu ya. Iya, benar. Kalau teman-teman sekarang lihat posternya stand up Indo Samarinda, memang sekarang jauh lebih keren lah ya.
Jauh lebih berkonsep gitu. Bukannya Bro Aziz jelek ya, sorry ya Bro. Bagus juga. Enggak, aku benci Bang abis kan perpindahan admin nih Bang. Abis ku poster pertama aku naik. Ada alter account. Ada komen. Gaji kan naikkan gaji editor. Editor ini lebih baik. Takutnya anak stand up ngira itu akunku. Takut. Tapi bukan. Sedikit. Anjir. Soalnya kan nah ini nih aku jadi ingat lagi. Gen Z itu ternyata minimal punya 3 akun ya. 5 anjing apa aja sebutin. First account. First account ini buat akun pribadi. Biasanya akun pribadi ini foto profilnya kosong, postingannya 0. Followersnya di atas 2.000, followingnya di bawah 400. Betul ya. Terus. Yang kedua nih second account. Biasanya kalau namanya ini tiramisu. Nama-nama yang kayak nama nickname Twitter gitu ya. Terus. Yang ketiga nih akun kita juga cuma tulisannya panjang. Semisal nama aku Ares. Ini Ares gitu. Itu biasanya buat ngedeketin cewek, Bang. Yang keempat itu biasanya akun buat ini, apa namanya, brand-brand kayak gitu. Jadi Gen Z itu ngejar promo gitu ya. Nah, yang kelima nih bener-bener kosongan aja. Kosongan. Buat nge-head Gen Z masing-masing. Sebenarnya Gen Z tuh benci Gen Z tau. Aku benci kamu. Fuck memang kalian. Itu. Kok punya waktu gitu untuk Iya kan, kocak ya? Punya waktu padahal. 5 akun ya? 5 Bang, 5. Nah gimana maksud dengan Ikam kan tadi kerja, terus juga di komunitas dikasih tugas untuk kayak Ikam bikin poster. Itu bikin poster kan takes time ya? Iya. Pastinya ada waktu yang harus Ikam alokasikan gitu. Kan itu apalagi setiap minggu kan? Setiap minggu. Nah itu gimana Ikam caranya untuk aku menyelesaikan ini dulu, aku kerja dulu gitu. Aku tuh orangnya fleksibel Bang, karena kerjaanku juga, aku tuh kerja untuk salah satu brand liquid. Namanya Juice Nation di Bandung. Jadi di Samarinda, di alokasinya Samarinda itu buat ngecek barang-barang kayak gitu. Jadi kerjaanku tuh se-fleksibel itu. Jadi dimanapun aku visit buat kerja, di situ aku bisa desain langsung. Gitu. Jadi santai banget lah. Apa namanya tadi? Juice Nation. Ya nanti yang penasaran ku taruh di description. Terima kasih banyak. Cinta sama Penkal Tim. Itu kan belajar dari mana untuk editing? Canva ya, Canva. Enggak Bang, aku pakai Photoshop. Photoshop. Aku suka desain itu dari SMP kelas 1. Dan nggak pernah nyentuh Canva. Pernah nyentuh Canva kalau semisal mepet banget di jalan gitu ya. Selebihnya Photoshop. Karena dulu aku sempat hidup, karena orang tuaku dulu sempat struggle Bang. Jadi aku tuh hidup dari lomba-lomba desain poster gitu. Wih keren. Juara harapan 50.000 uang rokok gitu. Sering banget ikut-ikut kayak gitu. Jadi kan biasa sampai sekarang. Gitu. Alhamdulillah. Keren. Pantesan bagus ya, karena Photoshop ya. Bukan pakai template ya. Wah. Iya. Pakai PowerPoint. Itu milenial tuh saya. Itu saya. Oke. Tapi tadi kan Ikam sempat nyebut ya uang merokok. Ikam kapan pertama kali berkenalan sama rokok? Pas 2022 Bang, aku termasuk baru. Itu pun gara-gara aku putus Bang. Sebelumnya enggak ya? Sebelumnya enggak, aku bersih dulu. Jadi sekarang sebenarnya udah nurunin rokok karena kerjanya di vape kan. Iya, agak aneh juga. Jadi pas aku putus langsung rokok tuh Bang, depresi banget, bunuh diri, cari tangan. Cuma Gen Z bebas, Betul. Gen Z. Itu uploadnya di mana tuh biasanya story-nya tuh? Di IG. Di DAM account atau di mana tuh? Biasanya di first biar dapat atensi. Pakai blank hitam, lagunya yang sedih-sedih gitu. Iya. Manu, Tuhan kau mendengarkahku. Gitu lah, beb, sama Gen Z, bebas. Iya, betul. Nah, kalau kayak kerja kan tadi kan dari sekolah istilahnya udah menghasilkan uang sendiri gitu. Tapi menurutmu Gen Z itu kapan sih seharusnya mulai menghasilkan uang sendiri? Apakah secepatnya ataukah gimana gitu? Maksudku kayak kalau kayak milenial kayak aku ini kan pasti lulus SMA udah mulai mikir untuk kerja gitu. Tapi kan kerja di angkatanku ini kan beda dong. Tidak ada dulu yang menerima jasa desain, nggak ada. Dulu kita paling kerja ya di warung makan gitu kan ya.
yang kayak gitu-gitu gitu. Atau kerja sekalian yang di perkantoran. Kalau Gen Z gimana? Kalau Gen Z menurutku harus secepatnya sih karena fashionnya tuh udah gak ketolong. Kadang takutnya ya makin ke depannya nanti malah menghalalkan segala cara. Sampai maling, apa ini kita jangan bala ya. Maksudnya kita nggak tahu Gen Z menghalalkan segala cara demi fashion gimana kan. Karena makin kesini kan tren makin harus ngikutin kan Gen Z kan. Betul. Makanya Uniqlo udah buka di sini ya. Iya. Waduh. Aku penasaran nih satu lagi nih. Brand second hand. Menurut Ikam kayak apa? Brand second hand. Second hand maksudnya apa sih sebutannya tuh? Cakar ya, cakar. Cakar. Brand cakar. Jadi sekarang itu lagi naik brand cakar-cakar kayak gitu ya. Karena aku juga thrifting juga, Bang. Oh, thrifting. Kalau aku thrifting. Oke. Kalau aku jujur aku thrifting juga karena Gen Z itu kan mau jadi satu-satunya, Bang. Oke. Iya kan, pengen jadi trendsetter. Ketika kita thrifting, barang yang kita punya biasanya cuma kita doang yang punya. Oh, gitu. Gitu. Jadi aku tuh nggak mau ketika aku pakai fashion ini dan nongkrong ada orang yang sama. Duduk di sana bajunya sama. Ya, ngapain? Gitu. Kita harus jadi pembeda. Makanya kita suka banget sama pentingnya ya. Iya. Karena murah aja sih sebenarnya. Enggak. Kepanjangan setup. Maaf ya. Tapi maksudku nggak apa-apa. Maksudnya dengan efeknya ya. Maksudnya kan kita udah tahu tuh sampah. Ada yang nyebutnya sampah. Oke, ada beberapa mungkin. Terus juga ya kita nggak pernah tahu itu ada apa yang menempel di sana karena kan itu entah dari luar negeri entah dari mana gitu. Nah itu menurut lu gimana? Aman-aman aja atau gimana? Kita selagi biasanya nggak peduli itu sih, Bang. Yang penting selagi kita keren dan satu-satunya, let's go, why not? Aja. Yang penting keren tadi ya. Yang penting keren ngikutin fashion. Jelas. Jelas. Dan followers banyak. Harus 2.000. Harus 2.000 minimal tuh ya. Minimal tuh. Following nggak boleh di atas 400, Bang. Harus 400, Bang. Biar orang tua kita di-unfollow nggak apa-apa, yang penting 400. Nggak peduli. Ada minimumnya ya? Ada, Bang. Nggak boleh lewat dari itu. Nggak boleh. Wow. Aneh Gen Z sekarang. Tapi dari mana kalian dapat kalau misalnya kalian bukan siapa-siapa? Kalau Ares oke lah ya kan. Ares kan udah mulai punya nama gitu kan. Wah, menjadi itu, Bang. Aku malu mengecil. Gitu. Udah mulai nge-MC ya kan. Kalau mau nge-MC bisa nge-MC Ares ya? Amin. Bisa. Brand-brand nih masuk nih. Gimana? Nah, maksudku gimana caranya kalian bisa dapat followers lebih dari 1.000 kalau followingnya di bawah 1.000 gitu? Itulah pentingnya kita banyak follow cewek, Bang. Itu seleksi. Seenggaknya kalau nggak dapet jadi penonton story. Anjay. Deketin aja dulu. Deketin aja dulu. Aman. Dan nggak unfollow ya dia ya? Enggak ya? Iya. Syaratnya ganteng dulu dong pasti. Yes. Dan banyak duit. Dan relasi itu penting, Bang, kalau untuk relasi penting ya? Penting banget. Perbanyak relasi lah gitu. Tapi Ares nih sopan loh ya untuk ukuran Gen Z. Ares nih sopan karena kalau di chat tuh izin, Bang. Siap, Bang. Nah, gitu. Soalnya keponakanku nggak gitu, gitu, Bang. Atau Ikam doang nih yang sopan, yang lain nggak? Siapa sih yang diajak kerja sama terus bikin fuck gitu? Siapa sih? Kayak ya Allah. Oke, seru sebenarnya ngobrol sama Gen Z nih ya. Tapi ya itulah karena kita udah punya durasi juga yang akhirnya membatasi kita aja 80-an banget ya. Tapi thank you Res sudah mau ngobrol-ngobrol di sini. Sama-sama. Ada yang pengen kamu campaign lagi nggak? Yang pengen kamu sampaikan? Produk mungkin kegiatan. Salam buat Gen Z aja, Bang ya. Udah capek aku sebagai buat kalian yang ngerasa Gen Z jangan berlebihan lah, jangan ngelakuin segala cara buat jadi Gen Z yang sangat terlihat pengen Gen Z. Sesederhana mungkin lakuin apa yang kalian bisa, jangan menyusahkan orang tua. Life must go. Itu aja. Oke. Bisa nih dipotong di TikTok. Wow. Oke, sekali lagi thank you teman-teman yang udah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa baca berita di Koran Kaltim yang terbit setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Terus juga baca di www.korankaltim.com, pusaranmedia.com, seputarfakta.com, dan juga ada Instagram kita di @korankaltim.com. Bisa juga follow akun Instagramnya Ares. Di mana Res? Antares S-nya 2 Z_. Itu akun pertama ya? Ya. Akun pertama. Nanti ku taruh di 5. Tidak tahu. Dan kabar Samarinda. Oke, nanti linknya aku taruh di deskripsi. Siap. Terima kasih sekali lagi. Nama Kurus dipamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih Bang, terima kasih banyak. Semua suara